Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, bertemu kembali bersama kami dalam kajian kitab Bidayatul Hidayah, yang mana malam hari ini kita akan mengkaji dengan tema ulama akhirat dan ulama dunia, atau yang disebut dengan ulama su, yang mana dalam hal ini akan diulas setuntas-tuntasnya oleh beliau Ustadz Ishaq Maulana. Nah pemirsa dimanapun anda berada, terus ikuti Facebook Raudhatul Ulum Al-Khaliliyah, jangan sampai separuh karena bisa salah paham Ustadz. Iya, kalau separuh ini. Jadi harus selesai. Ya. Untuk sahabat Raudhatul Al-Khaliliyah, jikalau nanti mungkin ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Insya Allah akan dijawab oleh beliau Ustadz Ishaq Maulana. Dan jangan lupa di like, share, karena ini gratis. Selain gratis juga berpahala. Kalau diniatkan lillahi ta'ala. Itu termasuk promosi ya. Promosi. Tapi kayak di film Mata Pena itu. Kalau diniatkan karena Allah, insya Allah akan berpahala. Makulahnya Klebun Murleke itu. Saya ingat kata waktu kajian Ustadz Yusuf, innamal a'malu binniyat. Nah, selanjutnya kami sebelum mulai, mari kita terlebih dahulu membaca suratul Fatihah. Harapan kajian ini akan terus berlangsung, dan untuk kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Fatihah ini akan dipimpin oleh beliau Ustadz Ishaq. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil Nabi Mustafa Rasulil Mujtaba Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa murabbi ruhina wa astadina wa ala jami'ina salafuna salihun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi kami sampaikan kepada pemirsa yang sedang mengikuti Facebook Raudhatul Ulum Al-Khaliliyah, disimak dan di like, share. Kali ini akan membahas tadi tentang ulama akhirat dan ulama su, karena ini sekarang sudah hampir pemilihan presiden. Karena banyak ulama-ulama yang ikut terjun juga di pemerintahan agar tidak salah paham menilai ulama-ulama su dan ulama-ulama akhirat, karena katanya kan dagingnya ulama itu beracun Ustaz. Khawatir nanti yang dibicarakan itu adalah ulama akhirat. Masya Allah. Jadi kan beracun juga. Iya. Selanjutnya kami serahkan kepada narasumber beliau Ustadz Ishaq Maulana. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya ini bukan tema khusus di dalam Bidayatul Hidayah ya, cuma beliau sekelumit menjelaskan tentang ulama akhirat dan ulama dunia. Sebenarnya kalau tadi oleh beliaunya disampaikan akan dibahas setuntas-tuntasnya, enggak, ini hanya dibuka sedikit saja gitu. Jadi ibarat pintu rapat, hanya dibuka sedikit itu. Tinggal nanti pengembangannya bagi kawan-kawan silakan dinilai sendiri ya. Sebenarnya kan untuk mengkaji ulama akhirat ataupun ulama dunia itu tidak butuh tema yang terlalu banyak. Cuma yang dibutuhkan itu kejernihan berpikir, kejernihan hati kita juga untuk kemudian memberikan penilaian kepada orang lain, lebih kepada seorang ulama kan begitu ya. Itu tidak butuh dalil banyak, cuma butuh yang namanya kejernihan berpikir, kemudian tidak salah mengambil sikap itu. Baik,
Di sini beliau memulai dengan bahasa wa'lam annan nasa fi talabil ilmi ala thalathati ahwalin. Rajulun atau rajulin talabal ilma liyattakhidhahu zadahu ilal ma'ad wa lam yaqsid bihi illa wajhallah wad darul akhirah fa hadza minal faizin. Ini yang pertama. Ketahuilah, kata beliau Imamuna Al-Ghazali, bahwa manusia di dalam mencari ilmu itu ada 3 kategori. Pertama, seseorang yang mencari ilmu dengan tujuan ilmunya itu ia jadikan untuk bekal dia di akhirat. Mencari ilmu dengan tujuan agar ilmunya itu kemudian bisa dia jadikan bekal untuk perjalanan di akhirat atau kehidupan di akhirat. Dia tidak memiliki tujuan yang lain, motivasi yang lain di dalam mencari ilmu kecuali hanya semata-mata mencari ridho Allah dan kehidupan setelah dunia, ya, kehidupan akhirat. Maka kata beliau, fahadha minal faizin. Fahadha minal faizin. Ini termasuk kategori penuntut ilmu atau kategori ulama, ya, ketika dia sudah mencapai betul ilmunya. Ya kan, kalau masih belajar namanya ya tolib, kan gitu. Kalau sudah betul-betul dicapai, kemudian ilmu itu sesuai dengan dia pakai sesuai dengan niat awal, ya, yakni betul-betul ia jadikan sebagai bekal untuk kehidupan akhirat dan tidak ada tujuan lain kecuali hanya mencari ridho Allah, maka dia termasuk dari golongan orang-orang yang beruntung. Itu yang kategori pertama. Yang pertama, Imam Ghazali, ya, Ustaz? Ya, menurut Imam Ghazali. Ini yang kemudian kita sebut dengan ulama ul akhirat. Jadi sedikit sekali konteksnya itu. Ulama ul akhirat itu maksudnya seorang alim yang ilmunya itu dia jadikan untuk persediaan dia menuju akhirat. Niatnya apapun, ya, pengamalannya, misalnya dakwahnya, disampaikannya, taklimnya, nasrul ilminya, dia niatkan sebagai bekal dia, persiapan bekal dia di akhirat, serta hanya mencari ridho Allah. Berarti itu termasuk dalam kategori ulama akhirat, Ustaz? Ulama akhirat. Pertama itu. Kemudian kita akan timbul pertanyaan, terus gimana ya tanda-tanda ulama ul akhirat, kan begitu kan? Definisinya cuma seringkas itu keterangannya. Kemudian di sini oleh Syekh Nawawi Al-Bantani diberikan tambahan begini. Wa alamatu alimil akhirat salasah. Tanda, kita bisa melihat tandanya. Ada tandanya, ya. Ulama akhirat itu tandanya 3. Pertama, adamu thalabid dunya bil ilmi. Dia tidak mencari harta dunia dengan ilmunya. Artinya ilmunya tidak semata-mata dia pergunakan hanya untuk mencari dunia. Nah, ini. Itu menurut Imam Nawawi Al-Bantani. Iya, beliau menyimpulkan begitu. Pertama, dia tidak menjadikan ilmunya sebagai jembatan untuk mengais atau mengumpulkan harta dunia. Itu. Wa kaunu qasdihi bil istighal bil ulum naila sa'adatil akhirah. Dan tujuan dia dengan menyibukkan diri dengan keilmuan, pengetahuan, tujuannya hanya satu, yakni kebahagiaan akhirat. Yang terakhir, wa kaunu i'timadi fil ulum ala ittiba'i sahibi syariah fi af'alihi wa aqwalihi. Dia selalu berpegangan di dalam ilmunya ini, berpegangan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam geraknya, di dalam perkataannya itu. Itu 3 ini. 1, ilmunya tidak dia jadikan sebagai sarana untuk mendapatkan dunia. Kemudian yang kedua, kesibukan dia dengan ilmu itu tujuannya hanya mencari kebahagiaan akhirat. Dan yang ketiga,
geraknya, ucapannya itu dia akan selalu berusaha bagaimana dia sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ciri ulama akhirat. Kalau misalkan diniatkan untuk dua-duanya Ustaz, untuk akhirat, untuk dunia. Oh nanti ada mungkin. Oh ada. Iya. Ini cuma ini biar ini tidak salah paham ya. Mencari dunia, ilmu dijadikan sebagai sarana untuk mencari dunia. Yang tahu orang itu menggunakan ilmunya sebagai sarana untuk mengais dunia, ini tentu dirinya sendiri. Maka penjelasan ini sebenarnya bukan untuk menghakimi orang lain, tapi bagaimana ini kan beliau menasihati para pencari ilmu kan muqaddimah kan. Tentu nasihat bagi kita pribadi yang kemudian mencari ilmu, kita yang punya ilmu, bagaimana kemudian kita bisa introspeksi diri. Kita ini sudah termasuk orang padahal bukan ulama gitu nih ya, santri itu. Apakah kita ini termasuk santri yang tujuannya akhirat atau bukan begitu loh. Nah itu. Bukan kemudian kita lihat orang, oh ini ulama oh ini ulama bukan begitu maksudnya. Atau ini mungkin dijelaskan dulu Ustaz, ulama itu seperti apa, karena biasanya salah paham. Yang pakai urban ulama. Nanti kan akhirnya kan bisa membedakan, oh ini ulama ini bukan. Ulama itu ya mereka-mereka yang berilmu dan mengamalkan ilmunya beramal sesuai dengan ilmunya. Itu ulama lah tentu ya, ulama. Cuma untuk definisi yang konkret saya tidak menemukannya di sini ya. Cuma yang jelas sederhananya begitu. Alimun bi ilmihi, kemudian juga mengamalkan ilmunya ya. Amilun bi ilmihi. Jadi tidak mesti yang pakai surban. Oh enggak, itu atribut luar ya. Itu kan sunnah saja itu kan. Artinya ya biasa banyak orang Madura kalau sudah haji ya pakai surban ya, bukan berarti mereka ulama, tidak. Ulama itu adalah keilmuannya, pengetahuannya. Yang kedua gerak-geriknya ini. Gerak-geriknya ya, perkataannya, ucapannya, kemudian perbuatannya, sikapnya. Ini sesuai dengan ilmu gitu. Itu ulama. Jadi kalau ada orang yang kemudian pakai surban tapi kok kemudian sesuatu yang keluar dari lisannya tidak mencerminkan ilmu ya. Itu mungkin perlu ditelusuri dulu itu betul apa enggak. Apalagi katanya kalau binatang takut dengan itu ayo pernah ada itu ya. Itu sangat keliru Ustaz. Iya itu saya tidak masuk ke situlah, itu sudah viral itu. Oke, itu yang pertama ya. Jadi ulama akhirat adalah mereka yang ilmunya itu betul-betul nuansanya itu akhirat, untuk mencari pahala, mencari ridha Allah dan begitu. Kemudian warajulun talabahu liyasta'ina bihi ala hayatihi al-ajilah wa yanalu bihi wa yanala bihi al-izza wal jah wal mal wa huwa alimun bidzalika mustash'irun fi qalbihi rikakata halihi wa khissata maqsadihi fa hadha min al-mukhatirin. Fahada minal mukhatirin. Mohon maaf lah ada gangguan teknis tadi. Iklan Ustaz. Saya juga ini sebelum saya lanjutkan saya minta maaf ya, karena ini kan jadwalnya jam 9:30 ya. Oh iya. Cuma tadi saya telat datangnya. Masih podcast juga. Masih live juga ya. Dan di sini masih banyak yang memantau Mas. Meskipun sudah larut malam. Telat ya. Setia ini kayak. Saya lanjutkan. Yang kedua adalah seseorang yang mencari ilmu, niatnya, tujuannya, motifnya agar
mempermudah kehidupannya yang sifatnya hanya sementara ya, kehidupannya yang fana, untuk mendapatkan kemuliaan, pangkat, harta, martabat, itu ilmunya begitu dia gunakan untuk itu. Wa huwa alimun bidzalik mustasyirun fi qalbi, dia sadar kalau sebenarnya tujuannya itu remeh sekali itu. Niatnya dalam mencari ilmu itu remeh sekali. Dia sadar itu. Ya cuma dari kesadaran itu dia tetap tidak bertaubat itu. Dia tetap lanjutkan itu aktivitas dia, hartanya yang dia pakai untuk mengais dunia dan lain sebagainya. Mungkin ilmu pengetahuannya bisa dibeli oleh orang kan gitu. Kan kadang kita juga sering dengar kalau ada ya biasa ceramah-ceramah ini, wah kiai-kiai yang lucu tuh. Kalau ditanya orang ini hukumnya suap menyuap bagaimana? Kalau bayarnya sekian haram. Kalau bayarannya lebih banyak nanti untuk dia nih songkem nenjang reng metu. Iya, Ustaz. Mun 5 juta macam haram ade. Mun 50 macam lah makruh. Jadi mun beri 100 juta macam cek halal lah. Itu yang begitu. Ini kan dia tidak kompeten dengan pengetahuannya nih. Artinya dalam dia memberikan fatwa ya, kepada masyarakat, penjelasan kepada orang yang butuh penjelasan, dia masih memikirkan haddun nafsinya ya, haddun nafsinya itu, hawa nafsunya itu, tidak murni dari pengetahuannya gitu. Ada motif lain kan gitu. Kalau dikasih misalnya dia bisa carikan hukum yang ringan, kalau tidak dikasih yang berat-berat hukumnya. Ini berarti salah satu tanda bahwa dia pergunakan ilmunya untuk mendapatkan harta dunia. Tentunya hukum bisa berubah tergantung tebal tipisnya. Kan bahaya nih kan. Ini ciri-ciri ulama dunia ya. Satu itu ciri-cirinya itu. Dia sadar kalau tujuannya itu jelek sekali gitu. Niat dia itu hina sekali, rendah sekali. Remeh kata tadi. Remeh sekali. Maka kata beliau ini fahadha minal mukhatir. Dia ini masuk dalam kategori orang yang sangat mengkhawatirkan. Bahaya ini. Bahaya. Maksudnya apa? Fa in ajaluhu qabla taubah khifa alaihi min su'il khatimah. Kalau kemudian ternyata ajalnya itu sudah sampai sebelum dia sempat bertaubat, ini dikhawatirkan dia mati su'ul khatimah. Tapi dikhawatirkan lagi, bukan pasti. Yes. Orang yang ilmunya kemudian dia pakai untuk membantu ya, bukan murni loh, membantu. Jadi kayak tadi itu. Jadi ada niat akhiratnya, ada ini kombinasi antara akhirat dan dunia. Gitu. Istilah itu sekali gayung 2 pulau terlampaui. Ya ini maksudnya ini. Jadi untuk akhirat iya, untuk dunia pun iya gitu. Dia sebagai pembantu sarana untuk kemudian kehidupan dunianya, pakai ilmunya. Kayak tadi itulah. Jadi dipakai untuk dua-duanya, Ustaz. Betul. Dia sadar kalau ilmu yang kemudian dia pakai sampingan untuk mencari dunia ini remeh sekali, rendah sekali, dia sadar. Nah, yang begini nih dikhawatirkan mati su'ul khotimah kalau dia belum sempat bertaubat. Dikhawatirkan loh ya, bukan pasti. Bukan pasti. Jangan, kita nih kadang sok memastikan. Kadang sok memastikan. Yang pertama, yang kedua. Kemudian wa in mana nih? Wa baqiya amruhu fi khadaril masyiah. Dan keadaan dia nanti di akhirat, andaikan dia wafat, meninggal dalam keadaan belum sempat bertaubat, itu dia masuk dalam kategori masyiatillah, fi masyiatillah ya. Kalau Allah berkehendak ya diampuni, dimaafkan, itu dimaklumi. Kalau enggak ya Allah siksa dulu gitu. Allah siksa dulu. Ya, tapi habis disiksa mungkin nanti dia akan diangkat kan begitu. Karena setiap orang mukmin kan tidak kekal di neraka ya. Selama-lamanya orang yang beriman itu tetap nanti akan diselamatkan, akan dipindah tempatkan itu. Kemudian kalau dia sempat bertaubat, sadar mungkin setelah dia merasa salah menggunakan ilmunya begitu ya,
kurang tepat menggunakan ilmunya, menggunakan pengetahuannya, kemudian dia bertaubat, kemudian dia susuli dengan amal ya, dengan perbuatan yang sesuai dengan pengetahuannya, sesuai dengan ilmunya, maka dia akan tergolong kepada kelompok yang pertama, yakni minal faizin, orang-orang yang beruntung masih. Karena tadi dia masih sadar, kemudian segera bertaubat. Gitu. Itu kalau bertaubat ya Ustaz. Iya, kalau sebenarnya begini loh, orang alim ya, ada jaminan dari Allah, meskipun dia tidak menjadikan ilmunya sebagai sarana untuk mencari harta dunia, sudah dijamin oleh Allah kan begitu. Yang ikhdimi man khadamani kan gitu ya. Yes. Allah pernah berfirman kepada harta dunia, kepada mal ya, bahwa ikhdimi man khadamani. Chẳng mà thừa đến chỗ là thì ni orang sẽ ala thì ni kok. Itu. Lah thì ni tangga bulu saya ala thì ni kok. Hetunya saya lah thì ni urus dimanjakan orang-orang hamba-hambaku yang berkhidmah kepadaku. Khidmah ini tidak bisa kalau dia dengan ilmu. Pasti itu. Di dalam Nazm Zubat apa ya? Kuluman bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tubalu kan begitu. Amal ibadah tanpa ilmu ini itu tidak diterima. Tidak diterima. Makanya syarat mutlak untuk bisa khidmah kepada Allah itu ya ilmu. Karena ilmu itu nanti yang kemudian menuntun dia bagaimana cara berkhidmah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala kan begitu. Kata Allah kepada harta dunia, layanilah orang-orang hamba-hambaku yang melayani aku, maksudnya berkhidmah dalam arti beribadah kepada Allah itu. Jadi ulama itu ya tidak perlu diniati mau cari harta dunia dengan ilmunya, sebenarnya sudah nyaman. Bahkan kadang dikejar-kejar Ustaz. Cuma kadang kalau ada orang yang kemudian jongkok ulama minta nyaman, itu yang salah, kesalahannya itu. Kita yang mengaku ulama mungkin belum sampai ke tarafnya ulama, ngaku-ngaku ulama gitu. Sudah mengaku-ngaku ulama, kemudian dengan keulamaannya dia ternyata hidupnya tidak sebagaimana ulama yang lain gitu ya. Ya mungkin dia belum sampai ke situ kok ngaku-ngaku kan gitu. Artinya ulama itu ya tidak mengaku dirinya bahwa ulama. Itu bukan label. Kalau kiai ya, kiai itu ada yang bilang kiai kampung, kiai tahlil, itu orang masyarakat yang ngasih. Ulama kan Allah sendiri kan itu. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Kadang orang ini belum tarafnya ulama, masih ustadz gitu ya. Ustadz ya. Belum kiai, sudah merasa dirinya ulama, akhirnya dia fokus ibadah ini kok ternyata tidak nyaman hidup saya ya. Dunia ternyata tidak kemudian mengkhidmati saya padahal saya sudah mengkhidmah kepada Allah. Ya karena itu kesalahan itu. Karena itu berarti dalam dirinya sudah ada kesombongan kan gitu. Oh belum sampai tarafnya ke situ kok. Pengen kayak kiai-kiai besar yang jelas-jelas. Kan lucu juga kalau itu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kemudian ada seorang ulama yang seorang yang merasa kiai atau dikiaikan atau diulamakan, ternyata kehidupannya belum, ya mungkin hikmahnya kepada Allah ini yang perlu ditanda tanyakan gitu, yang perlu dipertanyakan ulang ya. Karena sebenarnya kan Allah sudah jelas tuh, ikhdimi man khadamani. Yang sebaliknya kalau ada orang hamba-hambaku yang sibuk mengejar dirimu, itu tinggalkan dia. Ini kebalikannya itu. Tapi itu perlu digarisbawahi, nanti orang tidak kerja Ustaz. Oh itu salah juga. Karena itu di situ itu sebenarnya Allah bukan kemudian menghalangi kita untuk bekerja ya. Kasab atau bekerja itu juga perintah Allah kan gitu. Bagi mereka yang masih kasab makomnya masih kasab, makom kasab ya. Masih makomnya bukan makom tajrid ya. Kan dalam diri manusia itu ada dua keadaan ya. Berkaitan dengan ikhtiar. Ada yang makomnya sudah sampai ke tajrid, artinya dia tidak perlu lagi kasab itu dengan keyakinannya. Kemudian ada orang yang makomnya masih kasab ya. Itu tidak boleh kemudian dia yang tajrid
pindah turun kelas ke kasab, yang masih di kasab kemudian memaksakan naik kelas ke tajrid, nggak boleh. Itu dalam tasawuf kan ada pembahasan yang seperti itu. Kalau kemudian orang yang tadi yang menyalahgunakan ilmunya tadi sadar kemudian bertaubat sebelum ajalnya sampai, maka dia akan tergolong masih masuk dalam kelompok yang pertama, yakni orang-orang yang beruntung, ya. Orang beruntung, minal faizin. Sebab kata Nabi, at-taib minadz dzambi kaman la dzamba lahu, kan begitu. Orang yang bertaubat dia seperti halnya tidak ada dosa. Yang terakhir, rajulun tsalitsun istahwadha 'alai syaiton. Ini ngeri. Kalau sudah ada syaitan ini ngeri. Berit yang ring itu. Ya, Ustaz. Ini yang ketiga, orang yang sudah dikuasai setan. Itu yang dikuasai setan. Ini fattakhadha ilmahu dari'atan ila takatsur bil mal wat tafakhur bil jah wat ta'azzus bi kathratil atba'. Ini. Dia sudah menjadikan ilmunya. Kalau tadi liyasta'ina yang kedua itu, dia hanya istilahnya sampingan itu. Liyasta'ina, minta pertolongan dengan ilmunya nih. Kalau ini ilmunya ini memang betul-betul dijadikan sarana untuk harta dunia, untuk menumpuk harta dunia, untuk memperbanyak harta, kemudian berbangga-banggakan, menyombongkan pangkat, memperbanyak pengikut, memperbanyak ini apa kalau bahasa sekarang jamaah, viewer. Sibuk dia dengan ilmunya ini, tujuannya cuma itu, mengumpulkan harta dunia, pamer dengan pangkatnya, mungkin kalau dia ulama pamer dengan kealimannya, pamer dengan kalau dia punya jamaah pamer dengan kejamahannya, dengan ketokohannya, dan pamer dengan banyaknya pengikutnya, banyaknya muhibbinnya, banyaknya viewernya kalau bahasa sekarang. Hanya itu tujuannya tuh, tidak ada tujuan lain. Pokok dia punya ilmu untuk dunia gitu, untuk dunia. Jadi kayak pekerjaan lah gitu. Ilmu itu kayak pekerjaan. Jadi jadikan alat untuk dunia. Iya, karena kayak pekerjaan. Dia mungkin akan sedih kalau tidak ada job undangan ceramahan. Gitu. Tidak ada, kok tidak pernah diundang orang lagi untuk ngisi ya gitu. Sedih itu. Dia merasa frustasi, ilmu saya kok ternyata tidak manfaat. Orang ternyata tidak mengundang saya. Artinya dia hanya menilai kemanfaatan ilmunya dari undangan. Nunggu job. Nunggu job. Karena apa? Ya karena niatnya sudah salah. Dia tujuannya punya ilmu itu untuk mendapatkan dunia. Ternyata ketika dunia dengan ilmu dia susah untuk mendapatkan, dia kecewa. Kan itu kan. Gampang sebenarnya untuk melihat. Tapi orang lain tidak bisa melihat. Orang lain tidak bisa menilai. Tentu yang paling bisa menilai dia sendiri. Karena urusan hati ya. Kan urusan hati, kan ini urusan niat semua, urusan qasdu semua. Mana bisa orang lain kemudian menghakimi itu ulama ini ulama akhirat. Itu pakai qasdu soalnya. Ya? Kalau tujuannya. Kita cuma dikasih rambu-rambunya sedikit ya itu. Kayak tadi itu. Kok nampak misalnya dari omongannya, apa tadi orang undang aku letro bulan misalnya. Dari omongannya ya, ngobrol dengan siapa gitu. Merasa artinya kecewa karena tidak ada undangan itu misalnya. Atau ada orang lain yang diundang, minta undang aja, yuk. Macam kitab lu tahu misalnya. Ada omongan kekecewaan atau emosional gitu atau apa ya begitu. Yang ini kan kemudian kita bisa menilai gitu. Tapi tidak 100% kan itu. Tetap yang bisa menstatuskan dia itu ulama ya dia. Makanya Imam Ghazali tadi mengatakan kalau dia sadar, yang sadar tadi itu kan berarti dirinya sendiri sadar dan kembali. Jadi sadar kalau dia ini sudah salah menggunakan ilmunya, kemudian kembali taubat, kemudian memperbaiki, maka dia akan masuk dalam kelompok yang pertama, kan begitu. Dia kita semua, kita sendiri. Artinya kalau ranah hati itu tidak bisa sewena-wena dihukum Ustaz. Orang riya itu kan malaikat bisa dibodohi. Buktinya ketika sampai kepada Allah kan baru. Ini tidak ikhlas karena saya. Meskipun yang kan banyak di cerita-cerita itu kan nanti akan
Kan ada orang yang mati syahid gitu, nanti wajahnya begini, ada orang yang sholat itu kan awal waktu, kan banyak sekali yang itu sampai kepada Allah dilemparkan lagi ini kan begitu. Ini orang hanya pingin kelihatan biar nampak, biar divonis dia orang pemberani gitu. Dia pemberani kan, ikut perang, berada di depan barisan perang yang pertama, biar dia disebut orang jago lah, orang kuat lah, orang pemberani lah itu. Malaikat lu nggak tahu, iya kan? Yes. Malaikat nggak tahu. Malaikat tugas nyatet aja. Urusan hati malaikat juga tidak tahu hati kita ini. Apalagi kita yang manusia ya. Nah, Malaikat saja. Hanya Allah yang tahu. Maka ada bahasa biarkanlah kita dan Allah, kan begitu. Orang lain tidak ada orang ketiga urusan hati itu. Hanya kita dan Allah. Kenapa Allah? Karena Allah yang memiliki kita kan. Wajar kalau Allah tuh tahu gitu. Wong si Andi gitu. Yang memantau, yang tahu, iya wajar. Orang lain hanya melihat atribut dohir itu. Maka katanya bergaul dengan pejabat atau sering mundar-mandir ke rumah pejabat itu termasuk ciri-ciri ulama su ya. Iya Ustaz. Nah ini yang disampaikan oleh gangguan. Ini enggak? Gangguan. Maaf tadi ada gangguan teknisi. Sehingga monggo Ustaz dilanjut. Gangguan sinyal ya. Ya gangguan sinyal. Maklum ini di kampung tapi serasa kota. Iya, luar biasa. Saya hidup Ini luar biasa di Bari Surabaya. Makanya saya betah di sini Ustaz. Betah sekali ya. Betah sekali. Jangan-jangan sampean cari itu memang di sini. Ada maksud lain lah. Tidak murni ini. Kayak tadi ciri-cirinya udah masuk sama. Tidak murni cinta suasananya gitu. Tapi sebenarnya ada orang lain kan. Kalau dalam bahasa usul itu idrakul hal idrakul mahal iradatul hal gitu. Yang disebutkan tempatnya tapi yang dikehendaki sebenarnya ada sesuatu yang bertempat di situ. Itu bisa jadi sampean begitu maksudnya itu. Tapi kan yang pasti yang tahu saja Ustaz. Iya, saya kan cuma iya betul. Saya tidak bisa menurut itu ya. Monggo Ustaz dilanjut. Yang ketiga tadi orang yang betul-betul menjadikan ilmunya hanya sebagai jembatan, hanya sebagai sarana untuk memperbanyak harta. Lah, bahkan yudkhilu bi ilmihi kulla madkhalin raja'an ay yaqdiya binad dunya wa tarahu wa huwa ma'a dzalika yatmaru fi nafsi annahu 'indallah bima kanatin litisamihi bisimatil ulama. Ini bahkan dia menggunakan berbagai macam cara dengan ilmunya itu untuk dia capai apa yang kemudian dia maksudkan, untuk mencapai tujuannya dengan ilmunya loh. Artinya pengetahuannya ini dia kalau bahasa di ini di apa namanya di syarahnya ya Syekh Nawawi ini pakai bahasa makron ya. Maksudnya membuat mustibudaya muslihat dengan pengetahuannya itu. Yang penting tujuannya untuk mengumpulkan harta, mendapatkan pengikut dan sebagainya itu tercapai. Sudah begitu itu wa huwa ma'adzalika yatmaru fi nafsi annahu indallah bima kanatin. Sudah begitu itu dia masih merasa punya derajat yang tinggi di sisi Allah.
dengan yang begini. Kenapa? Litisamihi bisimatil ulama. Karena dia menggunakan atribut-atribut ulama. Pakai imamah tadi itu, pakai jubah, yang keluar dari mulutnya adalah perkataan-perkataan para alim ulama. Kan sama kan dicontohkan perkataan yang keluar dari mulutnya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya qala Allah taala fil Quran, kan begitu. Yang keluar nih tidak sembarangan begitu ya. Sehingga dia merasa dia punya derajat di sisi Allah. Itu. Meskipun dia ilmunya dia pergunakan hanya untuk tujuan 3 tadi itu, dia masih merasa kalau dia punya kedudukan di sisi Allah. Tadi litisamihi bisimatil ulama wa tarassumihi birusumihim fi zayyi wal mantiq ma ataka lubihi ala dunya zahiran wa batinan fa hadza minal halikin wa minal hamqa al maghrurin. Ini karena tadi dia pakai ciri-ciri ulama ya, atribut para ulama, modelnya ya, mungkin jalannya, perkataannya, sifatnya, kalemnya gitulah. Karena banyak sekarang yang seperti itu, Ustaz. Ada yang rambutnya dipirang. Oh itu beda lagi. Itu bukan tandanya ulama yang itu. Bukan, maksudnya bukan rambut pirang atau rambut tidak pirang. Itu bukan bukan simatil ulama, bukan tarossum, bukan surahnya ya. Bahasanya fizayyi itu berarti perhiasan luarnya, misalnya jubahnya itu. Pakai jubah, pakai imamah. Kalau pirang kan enggak, itu bukan jadi tandanya ulama kan. Pirang itu ya banyak orang dulu ya, pirang kalau di zaman Nabi untuk menutupi masa tua kan, itu umurnya, agar kemudian musuhnya ketika perang itu takut, gentar. Itu masih muda-muda semua ternyata prajurit Islam kan begitu. Lama kelamaan ternyata bergeser ya. Pirang itu bergeser kemudian menjadi atribut orang-orang fasik. Kemudian masuk sekarang bergeser lagi gitu ya, terus begitu. Dan hukumnya ya tergantung alasannya, ilatnya kan gitu. Dulu ilatnya asal bukan semir hitam kan gitu, boleh gitu. Nanti sekarang kemudian kalau dulu di awal-awal itu Imam Ghazali kan juga pernah membahas itu ya. Ketika itu atribut itu sudah menjadi atribut orang-orang fasik, maka dia ikut fasik juga, ikut tidak boleh kan gitu. Kayak anak pang kan itu kan. Nah, itu ikut itu. Kemudian kalau imbang dua-dua gitu ya, 50% itu hukumnya kan beda lagi. Sekarang sudah bergeser jadi ada atribut itu jadi pacaannya orang soleh, ada yang pacaannya itu tidak bisa dihukumi salah satunya kalau sudah begitu, karena sudah umum itu bercampur. Itu yang jangan bersemir. Itu pirang itu. Kemudian yang penting itu gayanya, ucapannya sok fasih lah istilahnya. Sedikit-sedikit hadis, sedikit-sedikit maqalah ulama. Padahal dia dalam hatinya yang begitu untuk dunia gitu. Untuk dunia. Mungkin ketika meskipun tidak ceramah atau tidak ngisi itu suka pokoknya lo ngomong agama terus itu. Mungkin tujuannya agar banyak pengikut kan gitu, atau agar orang tertarik kan. Banyak sekali tujuannya. Kalau itu tujuannya tentang dunia, baik itu harta, pangkat, martabat, kemudian banyaknya muhibbin kalau bahasa sekarang atau viewers itu ya. Itu termasuk bagian yang ketiga, yakni fahadha minal halikin. Ini bagian dari orang kelompok-kelompok yang halak ya. Halak itu apa ya? Celaka wa minal hamqa al maghrurin. Orang kalau hamqa bahasa Jawa kumprung itu bodoh banget gitu. Iya. Bodoh tertipu lagi.
Kalau pintar tertipu nih biasa ya, maksudnya kan banyak lah gitu. Maksudnya dia kalau pintar tertipu nih tidak akan seperti orang bodoh yang tertipu loh. Mungkin dalam sebagian kasus dia bisa tertipu kalau orang pintar. Tapi orang bodoh nih kan sering tertipu. Jadi bodoh amat. Bodoh sekali, bukan bodoh amat. Gendeng kata orang. Iya. Tolol lah itu istilahnya. Jadi kenapa ya? Karena tadi itu dia punya ilmu, niatnya sudah salah, kok masih merasa dia punya pangkat, punya derajat di sisi Allah itu, sehingga meskipun dia punya pengetahuan, oleh syariat tetap disebut hamko al-maghrurin, orang tolol itu. Tolol yang tertipu ya. Iya, tolol yang tertipu lagi. Gile ya. Iya. Bahasanya tolol dan tertipu lagi. Iya. Kenapa ya? Dia sudah istilahnya disetir oleh syaitan ya, disetir oleh syaitan. Dia sebenarnya dia kan sadar nih kalau ilmu itu memang derajatnya luar biasa kan begitu. Tapi kalau tidak salah niat kan, tidak salah menggunakan ilmunya, lah dia tidak mau lepas dari ini meskipun dia sudah salah niat, tidak mau lepas dari yang namanya ini kemuliaan orang-orang yang alim. Dia tidak mau lepas dari situ, sehingga dia dalam hal ini tetap merasa punya pangkat, punya derajat di sisi Allah. Dan yang ini kenapa langsung divonis orang-orang yang celaka? Karena kesempatan untuk dia bertaubat dan sadar kecil sekali, kecil dibandingkan tadi yang karena dia kalau yang kedua tadi itu wahwa alimun bidzalika mustasirun fi qalbi, dia sadar kalau dia itu salah gitu mempergunakan ilmunya. Yang terakhir nih dia tidak sadar dan tidak merasa itu salah. Dia merasa ilmu yang dia gunakan untuk mengais harta dunia, mengumpulkan harta dunia, menarik orang lain, memperbanyak pengikut, dia anggap itu benar. Keyakinannya itu benar dan itu sesuatu yang terpuji menurut dia. Sesuatu yang terpuji. Sehingga harapan untuk taubatnya kecil. Wong dia tidak merasa itu bersalah. Orang taubat ini kan kalau sudah punya salah, ya kan? Orang kalau sudah merasa bersalah akan minta maaf gitu. Tapi orang yang dalam keyakinannya benar tidak mungkin minta maaf. Jadi minta maaf dalam merasa benar terus. Nah, itu. Makanya kata beliau langsung divonis termasuk minal halikin. Idraja munqati'un an taubatihi. Sebab dia sudah terputus harapannya untuk bertobat. Putus, dia tidak merasa salah. 0% untuk bertaubat. Sedikit sekali. Bahkan tidak ada. Lidhannihi annahu minal muhsinin. Karena dia anggapan dia, saya orang baik. Oh iya, undangan ceramah kemana-mana. Kalau dapat saliman sedikit kecewa. Kok zong ya, misalnya gitu. Itu yang bahaya. Itu bahaya juga itu. Kalau kita misalnya sering diundang, soalnya saya punya kawan, katanya pernah diundang hataman Quran, kok ternyata cuma berisi itu ya, amplopnya. Kemudian saya tanya, Anda kecewa apa enggak? Kalau kecewa perlu dipertanyakan. Kalau tidak kecewa tak masalah, aman kan gitu ya. Takutnya kecewa kan. Kalau sudah kecewa ini berarti niatnya kan juga ada campurannya, tapi campuran loh ya, tidak murni loh. Karena mungkin kadang kita nih gini, saya pribadi loh, saya tidak bisa kemudian mengaku alim pun belum kan gitu, apalagi mengaku ulama ul akhirat, dari mana kan gitu. Kadang kita diundang suruh ngisi apa gitu kan, kadang ya kalau sudah biasa diberi itu kita kadang juga ada berharapnya. Kalau sudah biasa diberi. Kalau sudah biasa. Iya, kayak hataman ini kan karena biasa kan. Orang biasa dikasih amplop 50 ribuan itu. Sehingga kalau kosong ada kecewanya mungkin gitu. Karena sudah biasa diberi. Cuma tidak kemudian kita vonis itu niatnya dalam beramal akhirat adalah dunia, keliru juga. Itu enggak, itu mungkin cuma tadi liyasta'ina. Dia sadar kalau itu salah itu. Menyadari itu ya. Ustadz, sebelum kita lanjut, mari kita sapa dulu pemirsa yang hadir di podcast malam hari ini. Di sini ada Edi Suhardi. Masya Allah. Ngebut katanya. Ngebut.
Iya, tadi memang ngebut sekali saya. Oh, dari mana Ustaz? Soalnya tadi saya ngisi kajian tuh jam 9 baru selesai. Baru selesai. Langsung ke sini. Di Gang Remis ya, di Siantan di Gang. Langsung sini. Masya Allah. Ya Allah. Masya Allah. Kemudian di sini ada Faza Fauzan Dunia hadir. Abdul Wahid Kalau akhirat yang hadir ini Abdul Wahid Pancamaju hadir. Ini Pancaroba ya? Pancaroba Ustaz. Iya. Desa Pancamaju ya. Ada juga Faisal Abdurrahman, Ustaz Faisal Abdurrahman, Parit Banyuates menyaksikan. Nih, beliau baru saja berduka Ustaz. Semoga kita doakan orang tua beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah salah satu pengajar ya. Ya. Alumni ya, pengajar juga, termasuk PNS juga. PNS. Dan beliau adalah kebanggaan kita semua ya, karena beliau adalah murni santri pondok pesantren Raudhatul Ulum Al Khaliliyah. Beliau tidak pindah melanjutkan ke Malang, ke Jawa, kemana, murni tapi pengetahuannya mengalahkan orang yang pindah kemana-mana. Itu kebanggaan kita, dan itu juga termasuk guru saya, karena langsung ya guru betul itu beliau. Mudah-mudahan selalu dipanjangkan umurnya, dilapangkan segala urusannya. Amin. Ya. Kemudian ada Musolli Perum hadir, Muhammad Syaidi Elek hadir Ustaz. Ini alumni semua. Musolli Muhammad Syaidi. Elek ya, elek itu kalau bahasa Jawa jelek loh. Oh iya. Kata orang sini Pontianak Ustaz. Iya. Elek. Rois Sanjaya Rumah Bujang hadir Ustaz. Masya Allah, ada rumah bujang juga. Rumah ya? Bujang, Pak Rois ini Ustaz. Padahal rumahnya di sebelah. Ini nyindir sampian kapan? Rumah Bujang. Agar sampian bisa bergabung di situ. Rumah bujang. Latif Baidawi, sekret hadir Ustaz. Masya Allah. Baidawi. Sawari Zain, Teluk Batang hadir. Oh, ini ada di sini kan? Nah, di sini. Kantor madrasah. Kantor madrasah. Ini kok banyak yang mungkin sudah malam kayaknya. Banyak yang ngawur. Ini ada pertanyaan dari Abdul Wahid Ustaz. Izin bertanya Ustaz. Ya, diizinkan. Bagaimana caranya agar kita pencari ilmu terhindar dari golongan yang terakhir itu Ustaz? Masya Allah. Yang minal halikin itu Ustaz. Minal halikin yang ini. Monggo Ustaz. Harus sadar diri. Kuncinya itu harus sadar diri bahwa ilmu itu akan salah kalau kemudian niatnya kepada dunia, akan salah. Ilmu itu, baik itu harta, pangkat, martabat, ataupun banyaknya pengikut, salah. Artinya maka oleh beliau Hatim Al-Asham ya, di dalam kitab Ayyuhal Walad itu ada makalah yang beliau sampaikan saat beliau berguru kepada Syakik Al-Bulkhi ya. Di antaranya itu ada sebagian orang, kata beliau, yang menganggap letak kemuliaannya ada di banyaknya pengikut. Artinya dia merasa sudah mulia ketika banyaknya muhibbin, merasa mulia kalau sudah banyaknya orang-orang yang menyukai dia. Ini termasuk orang-orang yang kata beliau tertipu. Ahmakul apa tadi? Ahmakul gurur. Hamko yang al-maghrur. Al-maghrur. Tolol yang tertipu. Al-maghrurin ya. Sadar diri. Artinya kalau kemudian kita punya ilmu sudah kita pergunakan untuk mengais harta dunia yang nuansanya kepada dunia, itu sudah salah. Maka harus segera sadar. Tentu dalam tanda kutip ilmu akhirat loh ya, ilmu syariat. Misalnya yang gampang ya. Ilmu syariat itu gini, di antara tandanya ini kata beliau, orang yang tidak menggunakan ilmunya sebagai sarana untuk dunia, tandanya ini ayyakuna awwala amilin bil amri.
wa mujtanibil linnahi wa ayyakuna mujtaniban tarafuha mat'amin wa maskanin wa malbasin. Dia adalah orang pertama yang melakukan sesuatu yang dia perintah. Dia orang pertama yang melakukan sesuatu yang misalnya ada orang ayolah rajin sedekah, dia juga kemudian berikan contoh sedekah. Nah, kemudian ada orang tolonglah jangan bermaksiat, misalnya dalam salah satu maksiat misalnya gosop ya misalnya kan, dia memang kehidupannya tidak pernah gosop. Atau misalnya dalam muamalah riba, dia melarang orang lain atau masyarakatnya, kawannya agar tidak melakukan praktek-praktek riba ataupun penipuan-penipuan di dalam jual beli, misalnya mengurangi timbangan apa begitu. Dan dia memang tidak melakukan itu. Nah, ini salah satu cirinya. Kemudian dia tidak terlalu berlebihan mengurusi makanan, minuman, yang urusan-urusan inilah remeh lah itu. Tidak sibuk dengan urusan itu. Bahkan wa ayyakuna mun'azilan munqabidun an mukhalatati sultan illa nilushin lahu au liraddi madhalimi ila arbabiha au lisyafa'ah fi mardatillah. Nah, ini yang tadi mundar mandir ke pemerintah itu. Ciri-ciri ulama ul akhirat itu ayaku namun azilan. Dia terlepas ya. Terlepas, tidak terkungkung ya, tidak terikat dengan pemerintahan ya. Dan tidak terikat kepada pemerintahan, tidak bergaul dengan sultan, pemerintah kalau sultan itu, illa linushin lahu, kecuali tujuannya itu satu, nasihat, memberikan nasihat, au liraddi madhalima ila arbabiha, atau agar kemudian hak-hak orang yang terzalimi itu bisa tersampaikan. Artinya menyampaikan kepentingan-kepentingan masyarakat, kepentingan-kepentingan umat. Boleh itu ulama, kita kan tidak tahu nih. Ya, kadang kita suka vonis, itu ulama sudah sering ke Senayan Jakarta. Dia tidak tahu ulama ke sana itu apa tujuannya. Yang tahu ya dirinya sendiri. Jarang ulama cuma ke Senayan diundang ngopi-ngopi, mana. Paling ke sana diundang kalau yang kemarin itu kan munajat bersama kan di Agustus itu, untuk 17 Agustus itu seremonial acaranya kan itu di istana Presiden. Di sana kan ngajak orang-orang di situ termasuk pemerintahan untuk zikir itu. Atau biasa kalau ada Maulana Habib Lutfi yang beliau biasa sering ngisi tentang cinta tanah air, nasionalisme di sana. Nah, itu tujuannya itu. Tapi artinya linushin lahu, ada nasihat. Yeah. Baik nasihat itu untuk umum yang beliau sampaikan dari sana, dari pemerintahan, atau memang khusus untuk jajaran pemerintahan. Tidak ada yang tahu. Kadang itu tidak diekspos media, ada yang diekspos media kan begitu. Nah, yang tahu itu. Tapi yang banyak mereka yang masuk ke sana, termasuk yang aktif di dalam pemerintahan, itu tujuannya tidak lain adalah liraddi madhalima ila arbabiha. Mereka bagaimana berjuang agar orang-orang yang sebenarnya punya hak itu haknya bisa tersampaikan. Nah itu. Kalau orang alim masuk ke sana itu niatnya insya Allah aman. Aman. Iya, dijamin aman. Dijamin. Dia kepentingannya bukan untuk pribadi, kepentingannya untuk orang. Makanya sampai ada makalah itu, harta terbaik itu ada di tangan orang soleh, karena dia yang tahu bagaimana cara menggunakan harta itu. Ya, seburuk-buruk harta yang ada di tangan orang-orang fasik, karena dia kalau punya harta paling untuk dugem, minum-minuman keras, untuk judi kan itu. Selot kan. Sekarang. Selot. Di selot nih.
Kiai ulama punya duit, punya uang untuk pembangunan pondok, pembangunan madrasah, pembangunan masjid, pembangunan ini, santunan ini. Kan tidak pernah kita dengar ada kiai buka rom. Iya kan? Tidak ada, Ustaz. Tidak ada. Atau kiai mau buka sabung ayam. Tidak pernah ada. Tapi kalau orang fasik, wah itu banyak. Nah, makanya yang tahu manfaat uang dan tahu menggunakan uang sesuai dengan fungsinya ulama. Gitu. Uang kalau sudah dipegang ulama itu bukan dunia, nuansanya sudah akhirat. Itu karena beliau pergunakan untuk akhirat, meskipun surahnya itu dunia kan gitu, kertas merah sama hijau-hijau. Gitu kan? Iya. Orang soleh itu. Jadi makanya kata Gus Bah itu asal soleh aja, asal soleh itu sudah paham. Saat kuncinya soleh dulu. Dia jadi pemerintahan kah, jadi orang biasa kah, jadi petani, jadi pejabat, jadi apa, asal soleh. Soleh itu aman. Aman 100%. Aman. Kalau sudah dipegang oleh orang soleh. Iya, insyaallah. Jadi intinya itu sadar diri, Ustaz. Sadar diri agar tidak termasuk dari golongan ketiga tadi. Kalau tidak sadar tadi tidak mau tobat, dia tidak menyadari kalau itu salah. Agar tidak terjadi termasuk dari minal halikin tadi, Ustaz. Iya. Kemudian di sini ada Ishak Official memantau ini beliau. Ini beliau pemirsa Ustadz Ishak ini juga punya channel YouTube namanya Ishak Official. Jangan lupa di subscribe, like, and share. Di YouTube, Facebook. Namanya sama. Instagram ada, Ustaz? Ada juga. Ada semua. Jadi insya Allah banyak manfaatnya. Silakan di like, subscribe karena gratis, berpahala lagi. Kama qala Klebun Murlek ya. Kemudian di sini ada Baidowi bertanya, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, saya pernah membaca sebuah kutipan yang diambil dari Al-Hikam. Ini udah jauh. Yang kiranya seperti ini. La tashab man la yanhid haluhu wa la yadulluka 'ala Allah maqaluhu. Siapa yang dimaksud dengan oleh Ibnu Athaillah dalam makalah di atas, karena kami sebagai kaum milenial pada umumnya terkadang kami lebih dekat dengan ulama atau penceramah yang ada di media sosial, terlebih yang lagi viral. Mohon penjelasannya Ustaz. Ini dari Baidowi, Ustaz. Kalau ditanya siapa yang dimaksud oleh Ibnu Athaillah, saya tidak bisa menjawab. Tapi kalau cuma mengilustrasikan gitu ya, mengilustrasikan ini, la tashab man la yunhiduka haluhu wala yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Ini jangan kalian temani bergaul kepada orang-orang dengan orang-orang yang keberadaannya tidak kemudian membangkitkan dirimu. Tidak membangkitkan dirimu untuk beribadah, mendekat kepada Allah itu ya. Wala yadulluka 'ala Allahi maqaluhu ini. Serta ucapannya ini tidak bisa kemudian menunjukkan kita untuk bagaimana mengenal Allah. Ini kan sederhana sebenarnya kan. Jadi jangan berteman dengan orang-orang yang keadaan serta ucapannya tidak bisa kemudian membantu kita lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa diterka atau ditebak siapa yang dimaksud oleh, bisa penceramah, bisa orang biasa gitu kan gitu. Atau orang, misalnya ada orang nih berandalan, tidak pernah sholat, mabuk-mabukan, minum-minuman keras, ucapannya selalu menghujat atau jangreng mudura apesuan. Iya, jangan kawani dia lah. Apa untungnya kita kawani dia? Kecuali ini kita punya niat yang lain. Di sini kan kalau dia tidak berpengaruh kepada kita kan, tidak berpengaruh baik, yang oleh Ibnu Athaillah jangan kemudian dijadikan sebagai teman. Tapi kalau kita niatnya ingin membina, beda lagi. Kalau tadi kan cuma sekedar berkawan, pingin berkawan. Tapi kalau niat kita untuk kemudian
bermuasyarah dengan mereka yang tadi anggap kita fasik lah gitu, orang bejat, keadaannya tidak bisa kita contoh, ucapannya tidak bisa kita tiru gitu, orang bejat. Kan kata menurut Ibnu Athaillah, jangan kau temani dia, jangan jadikan dia sahabat. Tapi kalau niatmu baik untuk pembinaan, karena kamu bisa menunjukkan dia kepada Allah, maka kawani dia. Kan kebalikannya nih. Sederhana sebenarnya itu. Tapi jangan sampai terikut ya Ustaz. Kalau dia tidak bisa memberikan efek baik kepada kita dan kita juga tidak bisa memberikan efek baik untuk dia, maka kita pisah. Gue lo en bahasa sekarang ya. Tapi kalau di antara kita ini masih bisa saling memberi, saling bisa menunjukkan kepada Allah, misalnya saya bisa menunjukkan Zaid ini misalnya, atau si Zaid ini bisa membantu saya lebih dekat kepada Allah. Ini sama simbiosis mutualisme bahasa sekarang ya, saling melengkapi gitu. Saling melengkapi. Kalau tidak bisa, berarti kita harus berpisah di persimpangan jalan. Kita ini beda jalan. Kalau malah bercampur jadi itu nanti jadi gado-gado nanti tak jelas. Semakin tak jelas kedua-duanya kan. Artinya kalau niatnya ingin dibina boleh Ustaz. Boleh. Dibina dibini ya itu. Oh dibini beda lagi ya. Itu bagi yang jomblo lah, jomblo. Itu sampeyan. Dibina dibini. Ini jadi sekali lagi kaulnya Ibnu Athaillah ini, la tasab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka ala Allahi maqaluhu. Ini bukan mengarah kepada, tidak hanya kepada seorang dai, tidak hanya kepada pokoknya umum gitu. Umum. Dai pun yang kita anggap dai, kalau tingkah lakunya, ucapannya tidak bisa kita tiru, tidak ada yang menunjukkan dia dekat dengan Allah sehingga kemudian kita tertarik dengan ajakan dia, jangan kemudian kita tonton dia. Ya sekarang kan ditanya berkaitan dengan YouTube ini banyak kan itu. Yeah. Ada orang yang kita anggap ulama, tapi mohon maaf sifatnya, gerak-geriknya, keadaannya, ya, ucapannya tidak mencerminkan itu, ya jangan ditonton lah. Bahasanya sekarang gitu. Layar Sabtu ya, jangan ditonton. Jangan kemudian jadikan kawan untuk ngopi kan. Kadang kita kan sendirian nih. Yeah. Kawannya kan YouTube. Maksudnya gitulah bahasa sekarang. Janganlah kemudian yang ditonton yang tidak mendatangkan manfaat kepadamu. Yeah. Lebih baik tonton Ishak official ya Ustaz. Bisa jadi. Manfaatnya pasti. Insyaallah. Ya Allah. Ini selanjutnya ada dari Alfa Robi. Ada pertanyaan Ustaz. Mengapa para pencari ilmu selalu digoda oleh percintaan yang tidak ada mudarat? Ini maksudnya gimana? Cintaan tidak ada mudarat. Mengapa para pencari ilmu selalu digoda oleh percintaan yang tidak ada mudarat? Tidak ada percintaan yang tidak ada mudarat. Semua percintaan itu mudarat semua. Iya. Mau cinta itu harus ada pengorbanan. Jangan nakut-nakut Ustaz. Iya. Harus berkorban loh. Tidak ada yang namanya cinta itu tidak berkorban. Tetap ada mudaratnya. Cuma karena orang sudah kadung cinta ya, pengorbanannya tidak dianggap pengorbanan kan begitu. Itu tetap ada. Itu memang ya, mengapa para pencari ilmu selalu digoda oleh percintaan. Anggaplah mungkin kalau di pondok ya rawan pacaran kan gitu. Sebenarnya enggak sih, enggak juga. Tergantung kondisinya kan gitu, kondisinya. Kalau ya namanya laki-laki perempuan ya. Iya, Ustaz. Ya mau gimana? Cinta itu tidak bisa dipaksa ya. Dia akan datang dengan sendirinya melalui pandangan mata dan lain sebagainya ya. Yang penting dia bisa menjaga itu. Berhubungan ini yang tidak boleh. Kalau jatuh cinta siapa yang melarang? Imam Ghazali tidak pernah melarang orang jatuh cinta itu. Bahkan beliau membahas tentang cinta itu, ada orang muslim mencintai non muslim. Cintanya itu tidak salah. Mungkin sebab dia jatuh cinta itu yang salah. Itu. Kalau cintanya tidak salah, tapi sebabnya mungkin gitu. Tidak masalah orang jatuh cinta. Misalnya ente cinta kepada seseorang, itu tidak dosa. Yang penting dari efek
perasaan itu tidak kemudian melakukan sesuatu yang tidak baik kan gitu. Misalnya jalan-jalan, ngopi kemana, berduaan, atau itu interaksi dengan si wanita, itu beda lagi. Ya. Tolong. Kayaknya Anda tersinggung ya. Ya. Mungkin mulai lanjut Ustaz. Ini yang terakhir paling. Yang ini. Ini sudah jam. Saya kira sudah cukup ya. Karena ini sudah selesai. Ini saya tutup dengan hadis Nabi ini ya. Yang tadi saya lanjutkan sedikit. Iya Ustaz. Kenapa dia terputus dari harapan untuk bertaubat? Lidzannihi annahu minal muhsinin, karena dia sudah memvonis dirinya ini orang baik, orang muhsin, bukan orang yang salah. Dia lupa kepada firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ini, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu, memerintahkan sesuatu yang kalian sendiri malah melakukan kebalikannya ya. Kalian tidak melakukan apa yang kalian ucapkan, atau kalian melanggar sesuatu yang kalian larang itu. Bahkan orang itu, ini yang ulama tadi, yang terakhir, orang ketiga tadi, masuk ke dalam hadis Nabi, ana min ghairid dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Ada seseorang, sosok yang lebih aku khawatirkan bagi kalian daripada dajjal, kata Nabi kepada sahabat. Kemudian para sahabat bertanya, wa ma huwa ya Rasulullah, apa itu wahai Rasulullah? Maka faqala ulama usu. Ulama usu, mereka adalah ulama usu. Ulama usu itu siapa? Kullu munafikin kathiri ilmi lisan jahilil qalbi wal amal. Setiap orang-orang, mereka itu munafik hakikatnya. Ulama nih, ulama usu munafik. Dia hanya banyak berbicara, tapi hati dan prakteknya tidak sama. Itu maksudnya. Wah, hanya riwayat dari mulutnya, tapi tidak sesuai dengan hatinya, tidak sesuai dengan amal dia. Ittakhadhal ilma hirfatan yata'akkalu biha. Dia hanya menjadikan ilmunya itu sebagai pekerjaan yang untuk kemudian dia bisa makan dengan ilmunya. Wa abahatun yata'azzazu biha. Ya, jadikan kebanggaan yang dia bisa berbangga dengan ilmunya. Yad'un nas ilallah wa yafirruhu wa minhu. Dia mengajak orang lain kepada Allah, sementara dia hakikatnya kabur dari Allah, dia berlari dari Allah. Kama qala inna akhwafa ma akhafa ala ummati kullu munafikin halimil lisan. Yang paling mengkhawatirkan kepada umatku, kata Rasulullah, adalah mereka yang alimil lisan. Orang yang alim kalau bertutur kata, tapi jahilil qalbi wal amal. Hatinya tidak sesuai dengan perkataannya, amalnya juga tidak sesuai dengan pengetahuannya. Mungkin ini penutup pertemuan kita pada malam hari ini. Untuk minggu selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan yang pertama. Pemirsa, mungkin cukup sampai di sini. Pantau terus Facebook Raudhatul Ulum Al Khaliliyah. Insyaallah minggu depan kembali lagi dengan pembahasan yang insyaallah besok sama. Malam kayaknya juga ada podcast. Oh, besok malam ada juga yang diisi oleh Ustadz Yusuf Milai. Silakan. Ada milainya ya. Ya, ada milai. Insyaallah. Saya tidak tahu apa artinya itu milai itu. Nanti mau saya konfirmasi ke beliau nih. Kok ada Yusuf Milainya ya? Mungkin hanya beliau yang tahu Ustaz. Kita tidak tahu maksudnya ya. Mungkin cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.